Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasil Lafahukama Masuri, Prodi Sistem Informasi, NIM 2205 10 20 14. Saya di sini akan menjelaskan apa yang saya pahami dari materi tersebut. POAC adalah dasar manajemen untuk organisasi manajerial. Terdapat beberapa konsep proses manajemen. Misalnya saja PDCE, terdiri dari Plan, Do, Check, Evaluate, dan PDCA. PDCA yaitu Plan, Do, Check, Action. Namun konsep POAC lebih banyak digunakan diterapkan karena lebih sesuai untuk setiap tingkat manajemen. POAC terdiri dari beberapa hal, yaitu satu, planning. Planning meliputi pengaturan tujuan, mencari bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Planning telah dipertimbangkan sebagai fungsi manajemen dan meliputi segala sesuatu yang manajer kerjakan. Di dalam planning, manajer memperhatikan masa depan. Mengatakan ini adalah apa yang ingin kita capai dan bagaimana kita akan melakukannya. Kedua, dalam perencanaan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu harus SMART. Apa itu SMART? 1. Spesifik, artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya, tidak terlalu melebar dan terlalu ideal. Kedua, measurable, artinya program kerja atau rencana harus dapat diukur, yaitu tingkat keberhasilannya. Ketiga, achievable, artinya dapat dicapai, jadi bukan angan-angan. Keempat, realistis, artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Kelima, time-bound, artinya ada batas waktu yang jelas, mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Kedua, organizing, adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dalam fisik setiap sumber daya yang tersedia untuk mencapai rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Organizing juga meliputi penugasan setiap aktivitas, membagi pengerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menemukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas. Controlling. Apa itu controlling? Agar pengerjaan berjalan sesuai dengan visi misi, aturan, program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpanan yang terjadi baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengorganisasian. SWOT. SWOT adalah kepanjangan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisis SWOT adalah kegiatan mengorganisir dan menganalisis kekuatan, strength, kelemahan, weakness, kesempatan, opportunity, dan ancaman threats yang dialami oleh bisnis Anda. Kekuatan atau strengths adalah poin internal dan positif dari perusahaan Anda. Ini adalah hal-hal yang berada dalam kendali Anda. Contohnya, 1. Proses bisnis apa yang berhasil. 2. Aset apa yang Anda miliki di tim Anda, seperti pengetahuan, pendidikan, jaringan, keterampilan, dan reputasi. Kedua, kelemahan, weakness, adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan Anda. Ini adalah hal-hal yang Anda mungkin perlu ditingkatkan agar menjadi lebih kompetitif.
Satu, adakah hal-hal yang Anda perlukan untuk membuat bisnis menjadi lebih kompetitif? Kedua, proses bisnis apa yang perlu diperbaiki? Ketiga, apa ada aset berwujud yang dibutuhkan perusahaan Anda seperti penandaan dan peralatan? Yang selanjutnya, peluang, opportunities. Peluang adalah faktor eksternal dalam lingkungan bisnis Anda yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Meliputi satu, apakah market bisnis Anda berkembang dan apakah tren yang akan mendorong orang membeli lebih banyak dari apa yang Anda jual. Kedua, adakah cara atau event yang dapat dimanfaatkan perusahaan Anda dalam menumbuhkan bisnis Anda. Selanjutnya, ancaman atau threats. Ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda tetap harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Meliputi satu, apakah Anda memiliki pesaing potensial yang dapat memasuki pasar Anda. Kedua, apakah pemasok akan selalu dapat memasok bahan baku yang Anda butuhkan dengan harga cocok. Ketiga, bisakah perkembangan di masa depan dalam teknologi mengubah cara Anda melakukan bisnis. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.